Mari kita dengarkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, kana Ata As-Salimi yaqulu fi du'aih, bahwa Ata As-Salimi berdoa atau mengucapkan dalam doanya, Allahumma arham fid dunya ghurbati warham fil qabri wahsyati warham mawqifi ghadan baina yadaik. Di antara doanya Ata As-Salimi rahimahullahu ta'ala, ya Allah, rahmatilah di dunia ini keasinganku. Jadi beliau merasa asing di dunianya, sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Abdullah bin Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing. Ya Allah, rahmatilah di dunia keasinganku, dan rahmatilah di dalam kuburku kesendirianku, dan rahmatilah aku ketika besok aku berdiri di hadapanmu. Warham mauqifi, tempat berdiriku besok di hadapan engkau. Baina yadaik, di antara dua tanganmu, maknanya di hadapan engkau. Qala Al-Hasan, berkata Al-Hasan, balagani anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala li ashabihi, sampai kepadaku bahwa Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat-sahabatnya, innama mathali wa mathalukum mithla ad-dunya kaqaumin salaku mafazatan ghabra hatta idza lam yadru ma salaku minha akthar aw baqi anfadu az-zad wa hasaru al-dhahr wa baqaw bayna dhahranay al-mafazah la zad wa la hamula fa ayqanu bil halakah fa bainama hum kadhalik idh kharaja alayhim rajulun fi hullatin yaqtur ra'suhu faqalu inna hadha qaribu ahdin bi Zayf wa ma ja'akum hadha illa min qarib. Falamma intaha ilayhim qala ala ma antum, qalu ala ma tara, qala araytakum inna hidayatakum ila ma rawa wa riyadun khudr ma ta'malun, qalu la na'sika syai'a, qala uhudukum wa mathiqukum billah, qala fa'atawhu uhudahum mawathiqahum billahi la ya'sunahu syai'an, qala fa'awradahum ma'an wa riyadan wa qadran famakatha fihi ma sya'allah thumma qala ya haula ar-rahil ya haula ar-rahil, qalu ila aina, qala ila ma laysa kamaikum wa ila riyadin laysat kariyadikum, wa qala jullul qawm wa hum aktharuhum wallahi ma wajadna hadha hatta dhalanna an lan najidhu wa ma nasna' bi'aishin khairun min hadha. Wa qala ta'ifatun wa hum aqalluhum alam tu'tu hadha ar-rajul uhudakum,
wa mawathiqakum billah la tu'sunahu syai'an wa qad sadaqakum fi awwali hadithihi fa wallahi la yusaddiqannakum fi akhirih qala faraha fayammanna فيمن اتبعه وتخلف بقيتهم فنذر بهم عدو فأصبحوا بين أسير وقتيل خرجه ابن أبي الدنيا. Sengaja saya panjangkan, saya bacakan karena kisahnya memang panjang sampai selesai, sampai titik. Yaitu permisalan yang dibawakan di dalam riwayat Ibnu Abi Dunya. Diriwayatkan di sini bahwa beliau alaihissalatu wassalam berkata, permisalan aku dengan permisalan kalian adalah seperti kaum yang menempuh perjalanan mafazatan ghabra, perjalanan yang berat. Hatta idza lam yadru ma salaku minha akthar, hingga mereka sampai di satu titik dan mereka tidak tahu apakah sudah sampai separohnya atau kurang dari itu atau lebih dari itu. Au ma baqiya, atau masih tersisa sekian. Tetapi anfaduz zad, perbekalannya habis. Ini permisalan ya. Wa hasarudh dhahr, dan tunggangannya pun semua sudah lemah, tidak mampu lagi ditunggangi. Wa baqaw ma baina dhahranail mafazah, dalam keadaan mereka masih di tengah-tengah perjalanan berat. La zad wala hamula, tidak ada perbekalan, tidak ada tunggangan. Hamulah tunggangan, zad perbekalan. Fa'aiqanu bil halakah, maka mereka pun yakin mereka akan binasa. Wa bainahum kadzalik, ketika mereka sudah demikian keadaannya, idh kharaja alaihim rajulun, ketika dalam keadaan sudah yakin mereka akan binasa, tidak ada perbekalan, enggak ada air, enggak ada kendaraan. Idh kharaja alaihim rajulun fi hullatin yaqturu ra'suh, tiba-tiba datang seseorang dalam pakaian yang segar, pakaian yang putih bersih atau pakaian yang bagus. Yaqturu ra'suhu, kepalanya masih basah, segar habis mandi. Apa biasanya kalian duga? Di padang pasir yang tandus mereka akan binasa. Tiba-tiba ada orang berpakaian dengan pakaian yang bagus, rambut masih basah. Artinya apa? Berarti ada tempat dekat, ada air. Berarti ini orang tidak dari jauh. Berarti ada kampung kecil di sini. Inna hadza qaribu ahdin bizaif, sesungguhnya orang ini baru berhias, baru mandi dan sebagainya. Wa ma ja'ukum hadza illa min qarib, orang ini tidak datang pada kalian kecuali dari dekat. Tidak kelihatan ada perjalanan jauh. Falamman taha ilaihim, ketika orang itu sampai di hadapan mereka, qala, orang itu berkata, alama antum, ada apa dengan kalian? Qalu ala ma tara, seperti yang kau lihat, kata mereka. Seperti yang kau lihat. Ala ma tara. Qala ara'aitakum in hadaitukum ila ma'in rawa wa riyadin khudr wa ma ta'malun. Bagaimana pendapat kalian kalau aku akan tunjukkan kalian tempat yang segar, banyak air, tempat yang hijau, banyak tumbuh-tumbuhan. Ma ta'malun, apa yang mau kalian lakukan kepadaku? Qalu la na'sika syai'a, kami enggak akan bermaksiat kepadamu sedikit pun, kami akan turuti apa maumu, kata mereka. Qala uhudukum wa mawathiqukum billah, kalau gitu kalian berjanji, kalian memberikan mitsaq, perjanjian yang kokoh. Qala fa'atauhu uhudahum wa mawathiqahum billah, maka mereka pun memberikan janjinya, wa mawathiqahum, dan mitsaq mereka, perjanjian mereka dengan nama Allah. La yu'sunahu syai'a, berjanji untuk tidak menentang, tidak bermaksiat sedikit pun. Qala fa'awradahum ma'an wa riyadan khudra, maka dibawalah mereka ke tempat air, di tempat kebun-kebun yang indah, hijau, banyak buah-buahan.
Famakatha fihim masyaallah, maka mereka tinggal di sana sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tsumma qala, setelah tinggal di sana berapa lama, berkatalah orang tadi, ya haula ar-rahil, ar-rahil. Wahai haula, wahai kalian, berangkat, lanjutkan perjalanan. Ar-rahil, ar-rahil. Mereka sudah lupa bahwa mereka dalam perjalanan. Ila aina? Kemana kita mau pergi? Ila ma laisa kamaikum, kepada air yang tidak seperti air kalian. Wa ila riyadin laisat kariyadikum, kepada kebun-kebun yang tidak seperti kebun kalian. Faqala rajulun qaum wa hum aktsar, dan berkatalah sebagian mereka, faqala jullul qaum. Jullu artinya kebanyakan. Wa hum aktsaruhum, kalimat jul maknanya aktsaruhum. Berkatalah kebanyakan mereka, wallahi ma wajadna hadha hatta dhananna an lan najidhu. Sungguh kami tidak mengira akan ada yang seperti ini, dan kami menduga kami nggak akan mendapat yang seperti ini. Kami nggak mau pergi. Wa man nasna' bi'aishin khairun min hadha. Bagaimana kita akan bisa hidup lebih baik daripada ini? Air, kebun, buah-buahan semuanya. Wa qalat ta'ifatun wa hum aqalluhum, dan berkata sebagian, tentunya kalau tadi kebanyakan, berarti sisanya sedikit. Wahum aqalluhum, mereka sebagian kecil. Alam tu'tu hadzal rajul uhudakum wa mawathiqakum, yang sedikit ini bilang, bukankah kalian sudah berjanji? Bukankah kalian sudah bersumpah dengan nama Allah, la tu'sunahu syai'an, bahwa kalian enggak akan menentang orang ini, enggak akan menyelisihinya sedikit pun. Waqad sadaqakum, dan dia sudah membenarkan kalian, sudah membawa kalian pada air dan kebun-kebun ini. Qad sadaqakum fi awwali hadithi, dia sudah membenarkan apa yang dia ucapkan di awalnya. Wallahi la yusaddiqannakum fi akhirih, kalau dia sudah benar di awalnya, maka saya yakin dia akan benar pula di akhirnya. Jadi yang digambarkan, kalian akan pergi ke kebun yang lebih bagus lagi dari kebun ini. Mereka nggak percaya. Apa ada yang lebih bagus dari ini? Kalau orang ini sudah jujur kepadamu di awal pertama, maka saya yakin dia jujur pula di akhirnya nanti. Faraha, maka berangkatlah segitu. Fayaman taba'ahu, maka segera mereka mengikutinya. Wa takhallafa baqiyatuhum, sedangkan sisanya takhallafa, tinggal, tidak ikut. Dan itu yang kebanyakan. Fanadhara bihim adu, tiba-tiba datang musuh, dibantai mereka semuanya. Fa asbahu baina asirin wa qatil, maka mereka pagi harinya sudah menjadi tawanan atau terbunuh. Asir atau qatil. Asir tawanan, qatil terbunuh. Kharajahu Ibnu Abi Dunya. Ikhwan fillah azakumullah, permisalan ini barakallahu fikum seperti permisalan manusia di dunia. Sudah berjanji kalian akan kembali, kalian akan tidak bermaksiat pada Allah. Alastu bi rabbikum? Qalu bala. Ditanya, bukankah aku Rabb kalian? Maka semua turunan Adam berkata, bala, tentu. Tetapi ketika sudah saatnya kembali, tidak ada yang mau meninggalkan dunia. Semua lebih mementingkan dunianya, sampai matinya dia masih mementingkan dunianya. Wa kharajahul Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala min hadis Ali bin Zaid ibn Jud'an dari Yusuf ibn Mihran dari Ibn Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bima'nahu mukhtasara. Imam Ahmad juga meriwayatkan kisah yang sama ini, permisalan ini, tapi lebih ringkas. Tapi disebutkan riwayat yang dhaif, Allahu ta'ala alam. Fahadhal mathal fi ghayatil mutabaqah. Permisalan ini sangat cocok, sangat tepat. Ghayah, puncaknya.
Mutabaqah, ketepatan, puncak ketepatannya. Bihalin Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatihi, sesuai, cocok dengan keadaan Nabi dan umatnya. Fa innahu atahum wal arabu hina idzin adzallan nas. Datang Rasulullah SAW kepada orang Arab dalam keadaan orang Arab sehina-hina manusia, serendah-rendah manusia ketika itu. yakni miskin, terbelakang, badui, dan seterusnya. Orang-orang besarnya, orang-orang mulianya adalah Romawi dan Persia. Wa aqallahum aswa'uhum 'aisyan fid dunya, dan mereka itu sejelek-jelek kehidupan mereka di dunia. Wa halan fil akhirah, dan sejelek-jelek keadaan di akhirat. Mengapa? Dunianya sudah kita tahu, tandus, kering, susah kehidupan mereka. Akhiratnya Romawi masih kenal Allah, kenal para nabi, kenal. Tetapi Arab musyrikin. Fada'ahum ila suluki tariqin najah. Maka Nabi mendatangi mereka dan mengarahkan kepada jalan keselamatan. Persis seperti orang tadi berkata kepada mereka, maukah aku tunjukkan air dan kebun-kebun? Kalau aku tunjukkan bagaimana, apakah kalian mau mentaatiku? Wa dhahara lana min barahini sidqihi, dan kami pun mendapati bukti-bukti kejujurannya. Kama dhahara min sidqi alladhi jaa ilal qaum, persis seperti tampaknya kejujuran orang yang datang kepada kaum tadi dalam safarnya, kepada kaum tadi. Alladzina fil mafazah, yang ada dalam tengah perjalanan yang berat. Wa qad nafada ma'uhum, dalam keadaan sudah habis air mereka. Wa halaka dhahruhum, sudah binasa tunggangan-tunggangan mereka. Bi ru'yatihi fi hullatin mutabarrija mutarajjilan yaqturu ra'suhu ma'an. Tiba-tiba melihat orang tadi, biru'yati, melihat orang fi hullatin, di pakaian jubahnya, mutarajjilan, dengan bersisir rapi, yaqturu ra'suhu ma'an, masih meneteskan air. Wadalahum 'alal ma' wariyadul mu'syabah, dibawa mereka kepada air dan kebun-kebun yang berumput. Ya, mu'syabah dari kata usyub rumput. Fastadallu bihayatihi wa halihi ala sidqi maqalih. Orang tadi dengan pakaiannya yang bersih, bagus, dengan rambutnya yang basah, segar, bahasa kitanya mercayani. Ya. Mau aku tunjukkan air dalam keadaan dia basah, wajar. Berarti ini orang jujur. Buktinya orang itu kelihatan segar. Demikian pula Rasulullah SAW berbicara jujur dan terlihat tanda-tanda kejujurannya. Fattaba'uhu, maka mereka pun mengikutinya. Wa wa'ada man ittaba'ahu bi fathi biladi Faris war Rum. Kemudian Nabi menjanjikan, aku akan bukakan Romawi dan Persia untuk kalian. Dan kalian akan mendapatkan perbendaharaan yang merah dan yang putih. Yang merah yang dari emas, yang putih yang dari perak. Wa akhadh kunuzihima, dan akan mengambil seluruh perbendaharaan keduanya, Romawi dan Persia. Itu janji Rasulullah SAW ketika masih di Mekah, masih dalam keadaan kecil, sedikit, lemah, tapi sudah menjanjikan perkara besar. Barakallahu fikum. Wa hadarahum min al-iqtirar bidzalik, tapi diperingatkan jangan kalian tertipu dengan itu. Wal wuqufi ma'ahu, dan jangan terbawa dengan mereka. Diperintahkan untuk tetap bersamanya. Wa amarahum bitajazzi minad dunya wal bil balag, dan diperintahkan mereka untuk menjadikan dunia tadi sebagai bekal perjalanan. Apa yang kalian dapat ini, air dan buah-buahan segala macam, jadikan sebagai bekal. Kemudian lanjutkan perjalananmu. Persis kan? Seperti permisalan tadi. Orang tadi mengatakan ar-rahil, kita akan berangkat. Ambil semua perbekalan kalian, jalan. Nabi SAW juga berkata demikian, sama. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekalah kalian, dan sebaik-baik bekal kalian kepada akhirat adalah ketakwaan. Yani bitajazzi,
minad dunya bil balagh. Persiapkan dunia ini untuk mencapai tujuan perjalanan. Wabil jiddi wal ijtihad, dengan kesungguh-sungguhan. Fi talabil akhirah, untuk mencari akhirat. Wal isti'dad laha, dan mempersiapkan untuknya. Fawajadu ma wa'adahum bihi kullahu haqqa. Ternyata mereka dapat apa yang dijanjikan terbukti. Romawi, Persia tunduk dan dijadikan pampasan perangnya, dikirim sampai ke Madinah. Falamma futihat alaihimud dunya, ketika sudah dibuka dunia, kama wa'adahum, sesuai dengan apa yang dijanjikan, ishtaghala aktsarun nasi bi jam'iha waqtinaziha, maka sibuklah kebanyakan manusia untuk mengumpulkannya dan menumpuknya. Iktinaz dari kata kunuz, menjadikannya sebagai perbendaharaan. Wal munafasah fiha, dan berlomba-lomba pada dunia itu, padahal disuruh oleh Allah berlomba-lomba dengan akhirat. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, hendaklah untuk itu, untuk surga itu, hendaklah mereka berlomba-lomba bersaing. Tetapi di sini dikatakan wal munafasah, mereka justru bersaing pada dunia. Waradu bil iqamati fiha, dan mereka malah betah di dunia. Radu, ridha dengan tinggal di dunia. Wa tamattu' bi syahawatiha, bernikmat-nikmat dengan syahwat mereka. Wa tarakul isti'dada lil akhirah, akhirnya mereka meninggalkan persiapan untuk akhirat, lupa untuk mencari bekal untuk akhirat. Allati amarahum bil jiddi wal ijtihad, yang sudah diperintahkan untuk bersungguh-sungguh dan beristihad fi talabiha, untuk mencarinya. Sudah dijanjikan ini dunia akan diberi kalian perbendaharaan Romawi dan Persia, tapi persiapkan untuk akhirat. Persiapkanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh untuk cari akhirat. Tetapi sebagian manusia lupa dengan itu. Ikhwani fillah a'azzakumullah. Qala fi talabiha wa qabila qalil minan nas, sedikit sekali dari manusia yang menerima pesan Nabi tersebut. Wasiyatahu fil jiddi, sedikit sekali yang menerima wasiat beliau dengan sungguh-sungguh fi talabil akhirah, untuk mencari akhirat, wal isti'dad laha, dan untuk mencarinya. Fahadhihi ta'ifah al-qalilah najat, maka kelompok yang sedikit ini yang menerima pesan Nabi, mengumpulkan perbendaharaan bekal akhirat. Saya ulangi, mengumpulkan bekal-bekal akhirat, tidak dalam bentuk perbendaharaan tentunya, ya, dalam bentuk amal saleh. Najat, maka mereka ini selamat. Najat dari kata naja yanju, naja, tapi karena muannas najat. Fahadhihi ta'ifah ini najat, selamat. Walahiqat nabiyaha fil akhirah, dan bertemu dengan nabinya di akhirat. Haitsu salakat tariqahu fid dunya, karena menjalani jalan beliau di dunia, maka ketemu dengan beliau di akhirat. Karena menjalani jalan Nabi di dunia, maka dia bertemu dengan Nabi di akhirat. Wa qabilat wasiyatahu, dan karena menerima wasiat beliau, wamtathalat ma amara bihi, dan mempraktekkan apa yang diperintahkannya. Wa amma aktsarun nas, adapun kebanyakan manusia, falam yazalu fi sakratid dunya wa takatsur fiha, adapun kebanyakan manusia dalam keadaan sakratid dunya, mabok dunia, sakran, wa takatsur fiha, masih sibuk memperbanyak harta. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sungguh telah melalaikan kalian at-takatsur. Yani at-takatsur fiha, at-takatsur fid dunya, memperbanyak harta, menumpuk perbendaharaan emas dan perak. Fasyaghalahum dzalika 'anil akhirah, akhirnya melupakan mereka dari akhirat, melupakan mereka untuk berbekal menuju akhirat. Hatta faja'ahum al-maut, sampai tiba-tiba
mereka dikejutkan dengan kematian, baghtatan, dengan tiba-tiba. Ala hadhil ghirrah, dalam keadaan mereka lalai. Al-ghirrah dari kata ghurur, orang yang tertipu, orang yang lupa diri. Mereka akhirnya datangi kematian dengan tiba-tiba, dalam keadaan mereka tidak sadar, dalam keadaan mereka tidak tahu sama sekali, dalam keadaan belum siap apapun. Fahalaku wa asbahu ma baina qatilin wa asir, maka jadilah mereka korban-korban, apakah korban dalam keadaan terbunuh atau korban dalam keadaan tertawan. Seperti permisalan tadi, begitu mereka tidak mau menuruti orang tadi, tiba-tiba datang musuh, mereka dibantai, tidak tersisa kecuali yang terbunuh dan tawanan. Demikian pula orang yang tertipu dengan dunia, lupa pesan Rasulullah SAW untuk mempersiapkan akhirat, akhirnya mereka didatangi kematian ma baina qatilin wa asir. Didatangi kematian dengan tiba-tiba, dalam keadaan mereka lalai, dalam keadaan mereka lupa, akhirnya mereka pun antara yang terbunuh dan antara yang tertawan. Yang terbunuh kekal dalam neraka selama-lamanya, yang tertawan terus di dalam neraka sampai Allah bebaskan. Dua-duanya mengerikan. Barakallahu fikum. Wa ma ahsan qaul Yahya ibn Mu'ad Ar-Razi. Sungguh sangat bagusnya apa yang diucapkan oleh Yahya ibn Mu'ad Ar-Razi rahimahullah. Ad-dunya khamrus syaitan. Dunia itu khamrnya syaitan. Man sakara minha lam yafiq illa fi askaril mauta nadiman ma'al khasirin. Dunia ini seperti khamrnya syaitan. Siapa yang mabuk dengan dunia, maka dia enggak akan sadar dari mabuknya kecuali di barisan para bangkai, di barisan para jenazah, di barisan para amwat. Askaril mauta, di barisan para mauta. Nadiman, dalam keadaan menyesal, ma'al khasirin, bersama orang-orang yang menyesal, karena gak bisa balik. Sadarnya ketika mati. Man rabbuka, man nabiyyuk, wa ma dinuk. Orang tadi hanya berkata la adri, sami'tu an-nas yaquluna syai'an faqultuhu. Aku tidak tahu. Aku dengar manusia berbicara sesuatu, tapi aku lupa. Aku tidak tahu. Mereka ngomong begitu, aku ikut ngomong. Aku dengar mereka berkata begini, aku ikut. La adri. Maka dipukul dengan mitraqatun min hadid, dipukul dengan pukulan dari besi, sehingga terdengar jeritannya ke seluruh makhluk kecuali manusia dan jin. Ayam mendengar, sapi mendengar, kuda, kambing mendengar. Mereka terkejut dengan jeritan itu. Barakallahu fiikum. Tetapi manusia dan jin tidak mendengar. Barakallahu fiikum. Artinya sadarnya dari mabuk dunia setelah mati. Baru saat itu dia mengatakan, farji'na na'mal salihan inna muqinun. Rabbana amanna. Wahai Rabb kami, sekarang kami beriman. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kembalikan kami ke dunia, kami sekarang yakin. Dan gak akan bisa dikembalikan ke dunia abadan. Al-halus tsani, keadaan kedua, an yanzil al-mu'min nafsahu fid dunya ka'annahu musafir ghairu muqimin al-battah. Keadaan kedua adalah yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis. Pertama, kun fid dunya ka'annaka gharib. Ini keadaan pertama. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing. Orang asing selalu berpikir melanjutkan perjalanan dan pulang. Ya, ini melanjutkan perjalanan ke akhirat, pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, itu gharib. Aw abiri sabilin, ini keadaan kedua, atau seperti orang dalam perjalanan. Yani seperti mereka yang masih di dalam perjalanan. Yanzil mu'min nafsahu fid dunya ka'annahu musafirun ghairu muqimin al-battah.
yakni seorang mukmin mendudukkan dirinya di dunia seakan-akan dia sedang berjalan menuju akhirat. Ghairu muqiminil battah, tidak dalam keadaan mukim sama sekali. Wa inama huwa sa'ir fi qat'i manazilis safar. Sesungguhnya dia dalam keadaan sa'ir berjalan, sa'ir fi qat'i manazilis safar, untuk menempuh perjalanan safar. Disebut manazil as-safar karena biasanya safar itu memiliki manzil, memiliki tempat-tempat singgah. Sampai di Tegal, terminal Tegal, berangkat lagi, istirahat lagi di terminal mana gitu di Semarang. Setelah itu berjalan lagi, nanti istirahat di terminal mana lagi. Cuma saat itu tidak ada terminal yang seperti kita kenal, tapi mereka sudah melihat jalan setapak itu akan berhenti di tempat biasa mereka singgah. Barakallahu fikum, bahkan kadang bertemu dengan orang-orang lain yang dalam perjalanan juga di tempat yang sama, sehingga mereka saling berjual beli, saling apa segala macam. Disebut dengan manazil. Qala sa'irun fi qat'i manazilis safar. Orang mukmin ini di dunia merasa sedang menempuh perjalanan dan sedang singgah dari manzil ke manzil, dari stasiun ke stasiun berikutnya, hatta yantahi bihi safar, sampai berakhirnya safar ke akhirat kelak, yaitu al-maut. Jadi mereka selalu merasa dalam perjalanan menuju kematian. Wa man kanat hadhihi haluhu fid dunya aimatuhu tahsil az-zad lis-safar. Orang yang berada seperti ini keadaannya, man kanat hadhihi haluh, siapa yang begitu keadaannya di dunia, maka tentunya dia paham orang perjalanan pasti bawa bekal. Jangan lupa beli air minum, jangan lupa beli nasi bungkus, jangan lupa bawa beberapa roti-roti ya, dalam perjalanan. Jangan singgah stasiun 1, stasiun 2 main-main. Begitu berangkat lagi, kehausan di jalan, kelaparan di jalan. Ikhwan fillah azakumullah. Apa yang dipikirkan seorang sair, musafir, tahsiliz zad lis safar. Yang dipikirkan adalah tahsil az-zad, mendapatkan zat, mendapatkan faedah untuk perbekalan, mendapatkan perbekalan untuk safar. Walaysa lahu himmatun fil istikthar min mata'id dunya. Dia enggak akan ada keinginan, himmah, enggak akan ada semangat untuk memperbanyak mata'id dunya, kesenangan-kesenangan dunia di tempat singgah tadi. Ada tontonan ini, ada tontonan itu, ada ini, permainan ini, ada permainan itu, ada segala macam hiburan-hiburan. Dia nggak peduli dengan hiburan-hiburan itu. Kenapa? Jadi berapa menit lagi bus saya jalan, berapa menit lagi kereta saya jalan. Ngapain ngurusi yang begitu? Apa yang paling penting buatmu? Bekal di perjalanan. Ambil bekalmu, jalan. Yani barakallahu fikum, tidak akan al-istikthar min mata'id dunya, enggak akan sibuk dengan sekian banyak kesenangan-kesenangan dunia. Walihada awsan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jamaah min ashabih. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berwasiat kepada sekelompok dari sahabat-sahabatnya, ayyakuna balaghahum minad dunya kazadir rakib. Hendaklah cukup bagi mereka bekal di dunia seperti perbekalan orang yang berkendaraan. Cukup. yakni secukupnya apa yang diperlukan di perjalanan. Qila li Muhammad ibn Wasi', itu permisalan. Kalau dalam perjalanan naik unta, naik kuda, bawa bekal makan dan minumnya saja. Ngapain? Bawa barang-barang sampai banyak. Akhirnya untanya nggak kuat, sakit, mati di perjalanan, susah. Akan terputus perjalanan. Demikian pula bekal menuju perjalanan ke akhirat secukupnya.
yaitu amalan saja yang saleh, dan nggak perlu kalian pikirkan bawa harta dunia, bawa ini, nggak perlu itu nggak perlu semua. Nggak akan ditanya di kuburmu berapa hartamu, berapa rumahmu, seberapa emasmu, nggak akan ditanya itu. Yang ditanya adalah madinuk, bagaimana amalan ibadahmu, bagaimana agamamu. Maka beramallah dengan amalan-amalan yang saleh sebanyak-banyaknya. Amalan yang saleh diukur dengan sunnah Nabi, amalan-amalan yang sesuai dengan sunnah. Qila li Muhammad bin Wasi', ditanyakan kepada Muhammad bin Wasi', kaifa asbahta? Bagaimana keadaan pagimu? Atau bebasnya, apa kabarmu pagi ini? Apa kabarmu pagi ini? Qala ma dhannuka bi rajulin yartahil kulla yawmin marhalatan ila al-akhirah. Bagaimana pendapatmu? Bagaimana prasangkamu, kata Muhammad bin Wasi' rahimahullah, orang yang dalam perjalanan, setiap hari perjalanan ditempuh mendekati akhirat, setiap hari berjalan menempuh akhirat, setiap hari mendekat ke akhirat. Kira-kira bagaimana keadaan orang seperti itu? Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya orang yang dalam keadaan dalam perjalanan menuju akhirat, setiap hari semakin dekat, setiap hari semakin dekat, pasti dia akan mempersiapkan bekalnya untuk akhirat. Wa qala al-Hasan, berkata al-Hasan, innama anta ayyamun majmu'ah, kullama madha yaumun madha ba'duk. Sesungguhnya engkau adalah kumpulan hari-hari. Engkau ini kumpulan hari-hari. Maka setiap lewat satu hari, berkurang darimu satu hari. Kalau hari itu kita umpamakan puzzle, ya, kalau hari itu kita umpamakan puzzle, dibentuk pasang, jadi dirimu, jadi engkau, sejumlah kumpulan hari-hari itu. Kalau dikurangi satu, bagaimana puzzle itu? Sudah mulai berkurang, ya. Dirimu berkurang, lepas lagi sehari, lepas lagi sehari, lepas lagi sehari. Kira-kira bagaimana keadaanmu setelah umur 60 tahun? Hah? Sudah tinggal seipat gitu, ya. Itu dirimu tinggal segitu, sebentar lagi habis, ya. Dan kau mati, ya. Demikian kata Al-Hasan, innama anta ayyamun majmu'ah, sesungguhnya engkau ini kumpulan hari-hari. Kalau dikurangi satu hari dan lewat satu hari, berarti engkau berkurang satu hari. Engkau berkurang satu hari. Sekarang sudah berapa hari yang kurang dari dirimu? Bahkan sudah tidak bisa dihitung dengan hari, dihitung dengan tahun. Sudah berapa tahun lewat? Sudah 30-40 tahun, sudah 50 tahun, sudah lebih dari separuh. Gambaran puzzle tadi sudah tinggal separuh. Barakallahu fikum, sallallahu alaihi. Kullama madha yaumun madha ba'duk, setiap lewat satu hari, lewat sebagian dari dirimu, berkurang sebagian dari dirimu. Wa qala ibnu Adam, innama anta baina matiyataini biwada'anak yudha'anika. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau di antara dua matiyah, di mana keduanya meletakkanmu. Apa itu dua matiyah? Yuwaddi'uka an-naharu ila al-lail wa yuwaddi'uka al-lailu ila an-nahar. Engkau ini sedang diantarkan oleh dua perkara. Estafet. Kata siang, nih ambil malam. Kata malamnya, nih ambil siang. Ambil malam, ambil siang, terus menuju akhirat, ya. Lewat satu malam, lewat satu siang, terus berjalan menuju akhirat. Yuwaddi'uka an-nahar ila al-lail. Siang hari mengantarkan kamu ke waktu malam, dan malam hari mengantarkan kamu ke waktu siang. Hatta yuslimanika ila al-akhirah, sampai keduanya mengantarkan kamu ke akhirat. Engkau ini diantarkan ke akhirat oleh dua perkara.
oleh siang dan malam. Saling berestafet siang dan malam mengantarkan engkau ke akhirat. Faman a'zama minka ya ibna Adam khatara, maka siapakah yang lebih besar darimu bahayanya wahai anak Adam? Siapa yang lebih khatar? Siapa yang akhtar? Siapa yang a'zama khataran? Faman a'zama minka ya ibna Adam khataran, siapa yang lebih besar daripadamu wahai Adam bahayanya? Engkau sangat genting sedang diantarkan oleh malam dan siang menuju akhirat. Sudah punya apa dari amalan saleh? Sudah siap apa menuju akhirat? Wa qala al-maut ma'qudun fi nawasikum, kematian sudah terikat di ubun-ubunmu. Nawasina biyadi madin fiyya hukmuk. Khonifidina azakumullah. Doa yang biasa diucapkan oleh Rasulullah SAW dan biasa diucapkan oleh para imam-imam di masjid-masjid, khususnya ketika kunut. Nawasina biyadik, ubun-ubun kami seluruhnya di tanganmu ya Allah. Madin fina hukmuk, dan berjalan pada kami semuanya hukummu. Al-maut ma'qudun fi nawasikum, kematian diikat di ubun-ubun kalian. Wa dunya tatwi min waraikum, dan dunia digulung di belakang kalian. Kalau kita menengok ke belakang, dunia sedang digulung. Ya. Qala Daud at-Tai, berkata Daud at-Tai, innamal lailu wan nahar marahil yanziluhan nas marhalatan hatta yantahi dzalika bihim ila akhir safarihim. Kata Daud at-Tai juga mengatakan mirip dengan apa yang diucapkan oleh Al-Hasan tadi. Innamal lailu wan nahar, sesungguhnya hanya saja malam dan siang itu adalah tempat perjalanan. Yanziluhan nas, meletakkan manusia dari satu tempat ke tempat berikutnya, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, hatta yantahiya dzalika bihim ila akhir safarihim, sampai mengantarkan mereka ke akhir safar mereka. Fa in istata'ta an taqdum fi kulli marhalatin zadan, kalau engkau bisa engkau membawakan di setiap marhalah, di setiap tempat singgah, engkau bawakan zad, bekal, baina yadaiha, di hadapan kematian tadi, di hadapan akhirat tadi, fa'al, maka lakukanlah. Hari ini artinya kita sudah diantarkan dari kemarin ke hari ini. Apa yang sudah kita amalkan? Apa yang sudah kita kerjakan? Amal saleh itulah yang akan menjadi bekal. Fainan qita'as safar an qaribin ma huwa, karena sesungguhnya akan terputus safar sebentar lagi. Wal amr a'jal min dzalik, sesungguhnya urusannya lebih cepat lagi. Fatazawwad li safarik, maka berbekalah untuk safarmu. Waqdi ma anta qad, innama amruka faka'annaka bil amri qad bagatka. Waqdi, silakan putuskan. Ma anta qad, silakan putuskan apa yang mau kamu putuskan. Min amrik, dari urusanmu. Faka'annaka bil amri qad bagatka, seakan-akan engkau dalam urusan ini engkau menginginkan sesuatu dan kemudian engkau menjalani sesuatu yang lain. Artinya engkau mengkhianati dirimu sendiri. Bagi mendolimi, kau dolimi dirimu sendiri. Engkau pasti berhajat, memerlukan bekal ke akhirat, jelas pasti. Tetapi manusia itu dalam keadaan menyelisihi kebutuhan dirinya sendiri, menyibukkan dengan yang lain dalam tanda petik, menyibukkan dengan hura-hura dunia yang la faedata fiha, yang gak ada faedahnya, la manfaata fiha. Wa kataba ba'du salaf ila akhin lahu, sebagian salaf pernah menulis surat kepada saudaranya. Ya akhi, yukhayyil laka annaka muqim, bal anta
daibus sair. Kata saudaranya dalam suratnya, wahai saudaraku, yukhayyal laka annaka muqim, engkau mengkhayalkan dirimu bahwa engkau tinggal di dunia. Padahal engkau bukan tinggal, engkau selalu dalam perjalanan. Bal anta daibus sair, terus menerus dalam keadaan sair, perjalanan. Tusaqu ma'a dzalika sawqan hathitha, engkau digiring di dalam perjalanan tadi ke arah yang sudah pasti. Sawqan hathithan, dengan paksa atau didorong, digiring dengan keharusan, gak bisa nolak. Berbeda kalau digiring seperti kambing-kambing digiring dengan cemeti, mereka berjalan ke kanan, mereka jalan ke kiri, kadang-kadang mereka berbalik, cemeti lagi. Tetapi kalau manusia ini digiring menuju kematian, gak bisa menolak. Setiap satu hari mendekat, satu hari mendekat, satu hari mendekat, sampai kepada waktunya yang sudah ditentukan. Yang la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, yang tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Al-mautu muwajjahatun ilaik, muwajjahun ilaik, kematian mendekat kepadamu selalu, setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Wa dunya tutwa min waraik, dan dunia digulung di belakangmu. Ini kesempatan dunia habis, digulung. Kamu nggak bisa balik. Ya. Itu maknanya digulung, udah nggak bisa balik. Ketika kamu bayi, kemudian kamu sudah bisa berlari-lari, kamu nggak bisa balik ke bayi lagi. Ketika kamu sudah sekolah, pusing dengan PR, duhai kiranya aku seperti dulu lagi, ditimang dan disuapin. Udah nggak bisa lagi. Demikian pula ketika semakin besar, semakin banyak tanggung jawab, dia ingin seperti anak-anak lagi, udah nggak bisa. Karena sudah digulung belakangmu, udah lewat. Ini sudah bukan kamu lagi. Wa ma madha min umrika falaysa bakkarun 'alaika yaumat taghabun. Dan apa yang sudah lewat dari umurmu, maka tidak akan bisa kembali lagi, nggak akan bisa muda lagi, nggak akan bisa kembali seperti semula. Falaysa bakkarun 'alaika, nanti yaumut taghabun, pada hari di mana orang merasa rugi. Taghabun dari kata ghubun. Ghubun itu rugi. Kenapa kata Ibnu Qayyim hari itu dinamakan hari taghabun? Karena sadarnya manusia kalau mereka ini rugi di dunianya karena membuang waktu sia-sia, itu nanti yaumut taghabun, di hari terbukti kerugian mereka. Kenapa saya hidup di dunia tidak beramal? Mengapa amalan saya cuma sangat sedikit? Ini sebanyak-banyak kalian beramal, tetap akan menyesal nanti yaumul qiyamah. Karena sekian banyak waktu disia-siakan, sekian banyak waktu dibuang. Sabiluka fid dunya sabilu musafirin, wala budda min zadin likulli musafir, wala budda lil insani min hamli uddatin, wala siyama in khafa sawlata qahirin. Jalanmu di dunia adalah jalannya musafir, maka harus membawa bekal bagi setiap musafir. Dan mesti bagi manusia untuk membawa persiapan-persiapan, uddah, persiapan-persiapan. Wala siyama, lebih-lebih lagi, in khafa sawlata qahirin, lebih-lebih lagi kalau dia khawatir akan tiba-tiba dipaksa oleh sang pemaksa. Artinya engkau belum siap mati tapi dipaksa untuk mati. Tentunya makna qahir di sini karena kekuasaannya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Maha Bisa, mau Allah mengatur sekehendaknya. Maka manusia nggak bisa menolak, itu makna qahir. Barangkali terjemahan paksa kurang tepat ya. Maka maknanya adalah saulata qahir adalah keputusan atau serangan dari yang tidak akan pernah kalah dan gak akan pernah bisa ditolak. Itu qahir. Apalagi kita tahu waktunya bukan kita yang menentukan. Waktunya Al-Qahir yang menentukan. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lagi persiapan nih.
kalau di sini perjalanan di dunia dan kamu sebagai bosnya, kamu bisa berkata, tunggu sebentar, saya lagi persiapan. Tin, tunggu, kamu bisa marah. Saya belum siap. Tetapi Saulat Kahir nggak bisa begitu. Kita belum siap, ternyata harus mati saat itu. Bisa menolak? Nggak bisa. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan. Berarti harus siap kapanpun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan muslimun. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah Siar Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya baik, terima kasih Anda masih bersama kami di 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah Indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pendengar yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla, Masya Allah, telah tadi kita mengikuti rekaman untayan atau kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ya, bersama Al-Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawed hafizahullahu ta'ala ya, Masya Allah. Semoga dari apa yang beliau sampaikan bisa menjadi tambahan ilmu dan manfaat untuk kita semua, amin. Barakallahu fikum. Insyaallah ta'ala bismillah sajian acara berikutnya yaitu indahnya pagi kisah ya, bersama kru Indah Siar, insyaallah ta'ala bismillah. Tapi sebelum itu seperti biasa kita dengarkan dulu satu murotal berikut.